Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Mawati Basoa dari Universitas Muslim Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi resensi. Yang pertama, pengertian resensi. Yang kedua, syarat penyusunan resensi. Yang ketiga, unsur resensi. Yang keempat, jenis-jenis resensi. Dan yang kelima, tahap dan teknik pembuatan resensi. Nah, apa sih itu resensi? Kata resensi berasal dari bahasa Belanda atau resensie, yang berarti membicarakan dan menilai atau beoordelen en besproken. Dari makna inilah, maka media cetak Belanda menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku. Meresensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Syarat penyusunan resensi. Yang pertama, ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Yang keempat, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesuai penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul buku. Jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, judul aslinya juga harus ditulis. Yang kedua, pengarang. Jika ada, tulis juga penerjemah, editor, atau penyunting seperti yang tertera dalam buku. Ketiga, penerbit. Keempat, tahun terbit beserta cetakannya. Yang kelima, tebal buku. 6, harga buku. Selanjutnya, pembukaan. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang diperoleh. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Kelima, merumuskan tema buku. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh, mengungkapkan pesan terhadap buku. 8, memperkenalkan penerbit. Dan kesembilan, tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Selanjutnya, tubuh atau isi. Pertanyaan resensi buku biasanya memuat hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sinopsis atau isi buku secara benar atau kronologis. Kedua, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Yang ketiga, keunggulan buku. Keempat, kelemahan buku. Kelima, rumusan kerangka buku. Keenam, tinjauan bahasa atau mudah atau berbelit-belit. Ketujuh, kesalahan cetak jika ada. Dan yang terakhir, penutup resensi. Bagi penutup, biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi terbagi menjadi 3, yaitu resensi informatif, yaitu hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku.
Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian presensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Hanya disajikan sekilas saja, bahkan kadang-kadang hanya disajikan ilustrasi. Selanjutnya, resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku, juga menyajikan penilaian presensi tentang isi buku. Dan yang terakhir, tahap dan teknik pembuatan resensi. Yang pertama, teknik cutting and gluing, yaitu meresensi buku. Dengan teknik ini berarti merekatkan potongan-potongan tulisan. Yang kedua, teknik focusing. Teknik ini berkaitan dengan memusatkan perhatian kepada satu aspek tentu yang disajikan dalam objek resensi. Yang ketiga, teknik